Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama yang ada di sini. Saya sendiri Mahruratul Ilma. Di sebelah kanan saya ada teman saya yang bernama Raudatul Jannah. Selanjutnya teman saya ini yang bernama Aini Fia Lestari. Kami dari Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mata kuliah pembelajaran keterampilan membaca Al-Quran anak usia dini. Judul makalah kami adalah mengenal dan menyelenggarakan PPP Kibil Hikmah dalam keterampilan membaca Al-Quran pada anak usia dini. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu apa itu program pintar membaca Al-Quran, apa itu peta keterampilan membaca Al-Quran, apa itu metode Bil Hikmah dan manajemen kutab sebagai alternatif percepatan keterampilan membaca Al-Quran di TK. Nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya sebelah kanan satu persatu. Yang pertama, pengertian program pintar membaca Al-Quran dan peta keterampilan membaca Al-Quran akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aini Fia Lestari. Pengertian program pintar membaca Al-Quran. Program rancangan mengenai asas serta usaha atau cara yang disaksikan untuk mencapai tujuan di mana melalui hal tersebut kan lebih mudah dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pintar membaca Al-Quran. Pada zaman dahulu, belajar membaca Al-Quran hanya dilakukan di waktu maghrib dan subuh, merupakan kegiatan anak-anak muslim pada zaman dahulu. Akhir tahun 1970-an, informasi melalui media televisi mulai memasuki kampung-kampung dan rumah-rumah. Akhirnya, anak-anak pada zaman dahulu ketika mengaji biasanya dilakukan pada subuh dan maghrib, dia menjadi malas karena ada tayangan tontonan televisi. Ini peta keterampilan anak membaca Al-Quran. Yang pertama, periode tahun 1978 sampai dengan 1988 dapat dikatakan sebagai dasawarsa kelesuan membaca Al-Quran. Karena pada zaman ini, metode membaca Al-Quran masih menggunakan metode Baghdiyah atau mengejar, sehingga memerlukan waktu 1 tahun lamanya untuk bisa menguasai membaca Al-Quran, sehingga anak-anak menjadi mudah bosan dan malas untuk membaca Al-Quran karena terlalu lama dan kurang efektivitas. Yang kedua, periode 1988 sampai dengan sekarang, dengan diilhami metode qiraati menggunakan pendekatan sautiyah, Ustadz Humam kemudian menyusun dan mengeksperimentasikan metode Iqra yang hasilnya luar biasa. Karena metode Iqra juga pada zaman dahulu digunakan untuk program pintar membaca Al-Quran. Yang ketiga, persentase siswa dan mahasiswa yang pintar membaca Al-Quran masih kecil, walau TKA dan TPA berhasil mengantarkan para santrinya pintar membaca Al-Quran, tapi sayangnya tidak semua karena tidak menyeluruh. Itu semua yang bisa membaca Al-Quran pada tahun 1988 semuanya berasal dari santri Iqra, santri yang di TPA atau TKA. Sedangkan yang tidak masuk pada santri itu rata-rata belum bisa membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya, boleh di next.
selanjutnya mengenal metode bil hikmah yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raudatul Jannah. Mengenal metode bil hikmah. Metode Baghdadiyah adalah mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah dan mengejanya. Metode ini telah berhasil mengantarkan kaum muslimin pintar membaca Al-Quran, hanya saja waktunya sangat lama. Metode Sautiyah adalah metode setelah metode Baghdadiyah dengan cara mengajarkan langsung huruf-huruf hijaiyah yang bersakal tanpa mengejanya. Next. Next, Mas. Sedangkan metode bil hikmah adalah suatu metode yang mengambil keunggulan metode Baghdadiyah dalam mengenalkan struktur huruf hijaiyah dan keunggulan metode Sautiyah dalam mengajarkan huruf yang bersakal tanpa mengejanya. Hasilnya sangat efektif dan efisien. Keunggulan metode bil hikmah: 1. Dari segi efektivitas, yaitu metode belajar itu harus mengantarkan para siswa pintar untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, dari segi efisiensi, yaitu metode mengajar itu harus mengantarkan para siswanya pintar membaca Al-Quran dalam waktu yang relatif sangat singkat. Metode yang ketiga, metodologinya yaitu memang lebih cepat dibanding metode lain saat ini. Tapi metode ini dikemas dalam satu manajemen utak dalam bentuk program pintar membaca Al-Quran yang disingkat dengan PPBQ. Next. Landasan dan prinsip metode bil hikmah. Metode bil hikmah memiliki landasan historis, filosofis, dan ilmiah yang cukup kokoh. Metode ini tetap melestarikan struktur huruf sudah berabad-abad dibudayakan huruf hijaiyah yang lewat metode Baghdadiyah dalam proses pengajaran Al-Quran. Prinsip metode bil hikmah: 1. Struktur huruf-huruf hijaiyah dihimpun dalam satu struktur. Demikian juga huruf di awal, di tengah, dan di akhir kalimat tersebut, termasuk juga bacaan panjang A, I, U, distrukturkan dalam satu tabel khusus. Next. Yang kedua, sistem himpunan akan memudahkan pengenalan dan penghafalan bentuk-bentuk huruf yang sama. Dalam teori mengajar, satuan-satuan yang sama perlu dikumpulkan dalam satu himpunan. Yang ketiga, mengasosiasikan huruf hijaiyah dengan benda-benda yang mudah dikenali siswa akan memudahkan ingatan terhadap huruf-huruf yang perlu dihafalkan. Yang keempat, fleksibilitas prinsip ini sangat membantu siswa yang lamban atau siswa yang cerdas dan orang dewasa untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Yang kelima, kesamaan bunyi dalam ilmu tajwid, alif, lam, qamariyah, dan syamsiyah diajarkan dalam satu topik bahasan. Bacaan sukun dan tasjid merupakan satu topik bahasan dengan sakal. Yang keenam, drill untuk huruf-huruf yang memiliki keiripan bunyi dan penghalusan bacaan. Bacaan A di drill supaya beda benar dengan A, sa dengan sya dan sho, dan lain-lain. Termasuk drill untuk menghaluskan huruf-huruf yang kritis. Yang ketujuh, menggabungkan pengajaran membaca dengan menulis. Hasil action research membuktikan bahwa mempelajari sekaligus membaca dan menulis Al-Quran justru lebih mempercepat kemampuan membaca sekaligus menulis Al-Quran. Next. Profil metode bil hikmah. Metode bil hikmah lebih merupakan metode elektrik. Dalam hal ini mengambil sisi-sisi keunggulan dari metode Sautiyah tanpa meninggalkan atau membuang keunggulan-unggulan dari metode Baghdadiyah. Pendekatan utama metode bil hikmah adalah Sautiyah, yakni mengajarkan Al-Quran tanpa mengeja, tapi keunggulan struktur dari metode Baghdadiyah tetap dipertahankan. PPBQ dikemas sedemikian rupa sehingga pihak sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran membaca Al-Quran bagi siswa secara fleksibel. Bagi sekolah yang memiliki SDM memadai di bidang pembelajaran membaca Al-Quran, pihak sekolah cukup meminta tim manajerial PPBQ melatih SDM mereka. Next. Pelatihan metode bil hikmah.
Untuk bisa mengajarkan Al-Quran dengan metode bil hikmah, ustadz atau guru agama perlu mengikuti pelatihan metode bil hikmah. Pelatihan yang dianjurkan adalah tingkat keterampilan selama 6 hari atau sekurang-kurangnya tingkat dasar selama 4 hari. Terima kasih untuk teman saya Rodatul Jannah yang menjelaskan tentang keunggulan serta pelatihan metode bil hikmah, profil metode bil hikmah, prinsip-prinsip dari bil hikmah. Selanjutnya saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Kesimpulan dari makalah ini, metode bil hikmah dengan PPBG-nya terbukti berhasil mengentaskan siswa dan mahasiswa yang tidak bisa membaca Al-Quran karena sebelumnya tidak pernah sempat memasuki TKA dan TPA. Jadi mengapa metode ini berhasil? Karena sangat cepatnya mengantarkan siswa pintar membaca Al-Quran. Metode ini berhasil mengarahkan sekolah dalam memberantas buta huruf. Jadi kalau anak yang belum bisa mengenali huruf hijaiyah, itu dengan metode bil hikmah ini dia memahami dan atau bisa mengenal huruf hijaiyah. Bagi suatu kondisi yang sebelum dianggap hal yang tidak mungkin terpecahkan. Jadi metode ini dengan masalah-masalah sebelumnya yang tahun-tahun sebelumnya yang mengeja saja, dengan adanya metode bil hikmah ini bisa mengarahkan siswa dapat mengenal huruf dengan baik dan benar. Selanjutnya yang kedua, kecepatan metode bil hikmah dalam mengantarkan siswa pintar membaca Al-Quran dapat diukur dari siswa yang paling kecil, yakni mulai dari masuk umur TK dan SD. Dengan model TKA dan TPA yang selama ini anak usia TKA akan pintar membaca Al-Quran setelah 3 bulan belajar, dan anak SD kelas 1 sampai 3 setelah 2 bulan belajar. Jadi perbedaan antara anak TK sama anak SD usianya itu ada 1 bulan syaratnya. 1 bulan itu yang untuk anak TK itu 3 bulan masa pembelajarannya. Tetapi kalau anak kelas 1 sampai 3 SD dia hanya butuh 2 bulan saja dalam pembelajaran metode ini. Artinya hanya separuh waktu dari metode tercepat saat ini. Keunggulan lainnya metode bil hikmah adalah terbukti dapat diterapkan di sekolah dan universitas yang selama ini tidak ada suatu metode pun yang berhasil menembus lembaga pendidikan ini. Jadi dengan kelemahan metode-metode lainnya waktu zaman dahulu yang hanya cuma mengeja atau bisa mengenal saja, dengan metode bil hikmah ini dengan singkat waktu yang saya jelaskan tadi, metode ini berhasil dilakukan di setiap lembaga ataupun universitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Next. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir adalah berdasarkan hasil eksperimentasi selama lebih dari 5 tahun dan berdasarkan action research di sekolah, disarankan kiranya pemegang kebijaksanaan pendidikan, kepala dinas pendidikan, dan kepala sekolah memprogramkan pengentasan buta huruf Al-Quran di sekolah melalui metode bil hikmah dan program pintar baca Al-Quran yang disingkat dengan PPBI bil hikmah. Jadi program ini memang sangat baik untuk anak usia dini. Inilah tadi pemaparan dari kelompok 2. Saya sebagai moderator tadi menjelaskan dari mulai apa sih pengertian dari program membaca Al-Quran yang disingkat dengan PPBI untuk anak usia dini. Yang kedua, bagaimana peta keterampilan anak membaca Al-Quran? Apa sih yang dimaksud dengan program pintar membaca Al-Quran bil hikmah itu? Tadi sudah dijelaskan semua oleh teman-teman saya yang bernama Raudatul Jannah dan Aini Fia Lestari.
Sekian presentasi kami. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dan ada komen, tolong komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah tingkah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.